Engkau. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih rumpun keluarga Bulela Mebinta yang ditimpa oleh duka nestapa atas berpulangnya suami, orang tua yang dikasihi di tengah-tengah keluarga, Pendeta ST Bulela. Pada saat ini, Senin 28 Agustus 2023, kita akan memakamkan Pendeta ST Bulela dalam keyakinan iman kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan keluarga, yang ketiga sambutan Majelis Sinode GKST, yang keempat pembacaan riwayat hidup, yang kelima ibadah, yang keenam kita akan mendengarkan ungkapan hati dari keluarga, yang ketujuh kita akan menyemayamkan jenazah almarhum di rumah ibadah, dan yang kedelapan secara bersama-sama kita akan mengantar jenazah ke pekuburan keluarga. Sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, rumpun keluarga Bulela Mebinta yang terus dihiburkan olehnya, menjalani hidup bersama orang yang dicintai, memberi kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai gelombang hidup, sehingga kehilangan mereka pun menjadi hal yang sangat memilukan. Hati menjadi hancur, keraguan dan kekhawatiran akan menjalani hidup tanpa sandaran membuat jiwa terasa hampa. Ketika keluarga Bulela Mebinta menyatakan siap, kapanpun suami, papa, engkai, orang tua terkasih Pendeta ST Bulela dipanggil oleh Tuhan, sesungguhnya keluarga menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan untuk memberi ketegaran hati bagi keluarga untuk terus berjuang dalam menjalani hidup yang akan datang. Sampai jumpa di waktu Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan keluarga oleh Pendeta Berlian Toheni STH. Dengan hormat disilakan. Terima kasih kepada pemandu acara yang memberi waktu kepada saya mewakili keluarga untuk menyampaikan sambutan. Selamat pagi dan shalom. Yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dalam hal ini Sekretaris Umum Sinode Bapak Pendeta Jetro Sondrense MTH, yang saya hormati Majelis Klasis dan semua hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta Jemaat yang boleh hadir pada saat ini, yang saya hormati Majelis Jemaat dan seluruh jemaat Tuhan, bahkan semua warga masyarakat, baik yang ada di Desa Malitu maupun yang sudah hadir dari jemaat dan desa lain yang pada saat ini boleh ada bersama-sama dengan kami, kaum keluarga yang berduka cita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada mama, nenek, seluruh kaum keluarga, anak-anak, saudara bersaudara yang mempercayakan saya untuk menyampaikan sambutan dalam persekutuan duka cita pada saat ini, untuk berdiri menyampaikan sambutan seperti yang saya sudah lakukan saat ini. Bukan karena saya tidak tahu berkata-kata, pasti Bapak Ibu akan berkata tidak mungkin, tetapi harus jujur saya katakan karena
memang baru kali ini, sekalipun saya seorang pendeta, baru kali yang pertama hari ini dalam acara terakhir dengan orang tua kekasih, dengan guru saya, dengan hamba Tuhan senior dalam pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Justru saya dipersiapkan untuk menyampaikan sambutan. Karena itu sekalipun saya merupakan bagian orang yang begitu merasa kehilangan oleh karena terjadinya duka cita di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba Tuhan, saya menyambut dengan rasa syukur kepercayaan keluarga kepada saya untuk menyampaikan sambutan keluarga saat ini. Bapak Ibu persekutuan duka yang dikasihi Tuhan, sejenak saya merenung setelah saya dihubungi untuk menyampaikan sambutan. Sekalipun Kai atau Papa, pendeta emeritus yang tidak dapat berbicara lagi saat ini, setelah saya diberi kepercayaan, sungguh saya merasa satu kebanggaan kalau ternyata hubungan yang begitu dekat yang saya alami, yang saya rasakan, dan yang saya sudah terima selama ini bersama dengan Nenek dan Kai, juga dirasakan oleh semua anak-anak, oleh cucu-cucu, oleh keluarga, sehingga dengan kepercayaan memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sambutan, saya semakin merasa saya juga adalah bagian dari keluarga ini. Bapak Ibu, sejenak atau saya minta waktu sedikit untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kedekatan saya dengan keluarga. Memang dalam kedekatan keluarga, dalam pelayanan Kai, saya masih dari kecil sekolah minggu, bahkan Nenek sebagai guru yang telah membimbing dan mengajar saya waktu melayani di jemaat Zaitun Betania, dan sangat akrab dalam kehidupan keluarga. Dan dalam riwayat pelayanan, di akhir pelayanan Kai memasuki purna bakti, bahkan sudah menjalani pensiun selama 3 tahun, masih dipercayakan oleh Sinode untuk memegang jemaat sebagai ketua di jemaat Immanuel Malitu. Di waktu itulah Kai, sapaan saya dengan saya, mempersiapkan saya menjadi seorang hamba pelayan Tuhan setelah menerima pendidikan di STT GKSTT. Saya dipanggil untuk melayani jemaat Immanuel Malitu, dan di situ saya banyak diajar, didampingi oleh Kai, tidak hanya diajar dalam pelayanan, tetapi diberi perhatian, dirawat, bahkan diberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang anak dalam keluarga. Kai dan Nenek, semua anak-anak adalah keluarga terdekat saya. Kurang lebih 1 tahun dalam keterikatan saya sebagai seorang vikaris di Malitu. Dalam menjalani masa vikaris, persiapan untuk menjadi seorang pendeta bersama dengan seorang Kai yang menjalani masa pensiun pada saat itu, suasana gereja atau desa saat itu seakan hilang, tidak ada penduduk, oleh karena situasi yang memang juga pada saat itu memang tidak memungkinkan penduduk bahkan gereja jemaat ada di wilayah Poso ini. Tetapi Kai dan Nenek tidak beranjak sedikit pun dari desa ini dan meninggalkan gereja ini. Itu yang membuat saya dapat menyelesaikan masa vikaris saya sampai pada saat saya dinyatakan oleh Sinode GKST layak menerima urapan pendeta di Alituku, Lore Utara,
tanpa pendamping, tanpa rombongan, sebagaimana vikaris yang biasa diurapi, untuk menyaksikan acara yang begitu besar dan begitu berharga bagi saya sebagai seorang pendeta. Dan dengan akses jalan buka tutup keluar masuk kota Poso, bahkan angkutan umum yang tidak mudah didapatkan, bahkan itu pun sangat bahaya untuk dijalani. Tetapi dalam situasi itu ternyata ketika saya berlutut di Urapi, saya dapat melihat Kai dengan toga hitam mengangkat tangan di tangan saya. Saya sejenak berpikir lintasan yang dilewati dan keadaan pada waktu itu yang harus Kai dan Nenek berjuang bisa mendampingi saya. Di deretan bangku-bangku yang kosong, yang memang oleh panitia sudah disediakan untuk rombongan pendamping pendeta yang akan diurapi, dan justru dengan keadaan itu saya menjadi kuat dan dapat melayani jemaat Tuhan sampai pada saat ini. Dari kesan dan bagian cerita ini hanya merupakan satu dari sekian banyak cerita dukungan, topangan dari pelayanan Kai dan Nenek untuk semua hamba-hamba Tuhan, untuk semua jemaat yang pernah dilayani dalam masa pelayanan Kai dan Nenek. Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Sinode yang akan memimpin ibadah pemakaman pada saat ini. Kiranya kami semua juga akan tetap dihiburkan, dikuatkan, dan semakin diyakinkan untuk menjadi keluarga yang terus melayani, sekalipun orang tua kekasih kami telah meninggalkan kami semua. Dalam keterikatan dengan keluarga, kami pun merasakan kami punya banyak kekurangan sebagai manusia. Baik ketika orang tua kekasih kami aktif dalam pelayanan, banyaklah salah-salah kata, tindakan yang telah dilakukan. Kepada semua jemaat yang sempat hadir pada saat ini, di mana orang tua kekasih kami pernah melayani, kami mohon dimaafkan. Kami mohon maaf kepada semua jemaat dan masyarakat yang ada di Malitu ini. Dalam menjalani usia yang lanjut, pastilah sebagai orang tua, banyak teguran, bahkan banyak sapaan yang kita terima. Ada yang halus, ada yang kasar. Itu semua merupakan bagian dari rasa cinta dan sayang orang tua kekasih kami untuk kebaikan yang ada dalam pelayanan maupun dalam bermasyarakat. Dan dalam pelayanan kami, sambutan dari beberapa malam pelaksanaan ibadah penghiburan dan pada ibadah pemakaman ini, mungkin banyak yang kurang, baik dari tempat duduk, bahkan penyediaan tempat di mana tenda yang ada yang di bawah pohon, mungkin ada yang tidak nyaman. Kami mohon maaf, kami sudah berupaya semaksimal mungkin dengan semua jemaat dan masyarakat yang ada, kiranya ini dapat dimaklumi. Terima kasih kami kepada pemerintah desa yang sudah memfasilitasi acara kami pada saat ini. Mulai dari pekerjaan di lahan pekuburan sampai pada saat ini ibadah yang akan dilaksanakan. Kiranya dalam kasih Tuhan, lewat doa kami hanya dapat memohon Tuhan akan membalas berkat semua budi baik Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan dari kami selaku keluarga. Terima kasih dan selamat pagi.
Kesaksian pujian dari anggota PGRI disilakan. Dalam hidup ini banyak sekali cobaan. Sebab itulah, hai temanku, jangan kau lupakan. Bekerjalah dan berdoa dan berharaplah kepada Tuhan saja, serahkanlah bebanmu. Hanya kepadanya ada pertolongan. Baik dalam suka ataupun duka, tetapkan hatimu bersandar padanya. Jangan berlayar sendiri. Di tengah gelombang kau akan tenggelam. Siapa yang dapat menolong? Siapa yang dapat menolong dirimu? Kalau bukan Dia yang kuasa, oh siapa lagi? Sambutan Majelis Sinode GKST yang akan disampaikan oleh Pendeta Jethro Sontrense MTH dengan hormat disilakan. Selamat pagi, Shalom. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Bulela Mepinta, istri, anak-anak, dan cucu dari almarhum Bapak Pendeta SD Bulela, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pelayan, hamba-hamba Tuhan, para orang-orang tua, dan semua hadirin yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua boleh diperkenankan hadir di dalam ibadah pelepasan jenazah bagi Bapak Kai, hamba Tuhan Bapak Pendeta SD Bulela. Tentu kita semua atau sebagian besar kita mengenal beliau atau istri beliau sebagai bagian dari korps tenaga pendidik yang baru saja menyanyi, di mana hari ini kita berusaha untuk hadir sebagai tanda penghormatan sekaligus juga tanda cinta kasih kita kepada keluarga. Kami bersyukur bisa hadir di sini, diutus oleh Majelis Sinode untuk memimpin ibadah pemakaman dari hamba Tuhan Bapak Pendeta SD Bulela. Melalui Gereja Kristen Sulawesi Tengah, sebentar kita akan mendengarkannya di dalam catatan riwayat hidup singkat. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh beri hidupnya untuk Tuhan, melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam catatan riwayat hidup singkat, karir pelayanan dimulai dari daerah pekabaran Injil di Wana Mamo Salato, bahkan sampai di Poso Pesisir Utara yang dulunya satu bagian dari satu klasis. Lalu menjalani pensiun bersama ibu, anak-anak, dan cucu di sini di desa yang sangat dicintai, Desa Malitu. Sekalipun di dalam masa pensiun, emeritus, dalam masa tua, tetapi beliau tetap memberikan apa yang ada padanya, pikiran, tenaga, waktu bersama untuk memberi topangan bagi pelayanan
di Gereja Kristen Sulawesi Tengah sampai hari ini adalah hal yang patut bagi kami jajaran pimpinan Gereja Kristen Sulawesi Tengah hari ini berdiri pada pemakaman beliau, memberikan penghargaan dan penghormatan sekaligus memberikan ucapan terima kasih atas pelayanan beliau bagi keluarga besar Bulela Mebinta, istri, anak-anak yang sudah memberikan persembahan yang terbaik, suami, ayah, Kai tercinta, untuk melayani Tuhan, memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Yang berikutnya atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah, kami pun juga menyampaikan permohonan maaf bila dalam segala pelayanan yang dilakukan dalam proses sebagai pegawai organik Gereja Kristen Sulawesi Tengah sampai pada pensiun, bila mana ada hal yang tidak berkenan dalam pelayanan, dalam pengaturan pelayanan, dalam segala perjalanan organisasi Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini atas nama lembaga kami menyampaikan permohonan maaf. Yang berikutnya, tidak ada hal yang dapat diberikan untuk memberikan penghargaan dan penghormatan yang lebih tinggi selain daripada sebagai jajaran barisan pelayan hamba Tuhan. Maka hari ini kami semua berdiri memakai pakaian jabatan sebagai satu korps pelayanan pendeta-pendeta IGKST akan melepaskan beliau, membawanya di rumah Tuhan, di rumah yang dia layani, di mana Tuhan telah memberkati, dan dari tempat di mana dia memberitakan perkataan-perkataan Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat. Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah memberkati almarhum, juga istri anak-anaknya. Dia yang telah berjanji tidak akan meninggalkan. Itu juga yang akan terjadi bagi ibunda, mama, istri, anak cucu. Sekalipun papa, suami Kai pergi, tetapi imannya akan terus terdengar, mengingatkan dan menguatkan keluarga, bahkan kita semua. Demikian kata-kata sambutan, kata-kata pelepasan bagi kekasih kami, kekasih kita semua, Bapak Pendeta SD Bulela. Dan di akhir dari sambutan ini sedikit ucapan turut berduka dari Majelis Sinode GKST kami akan serahkan. Sekian, terima kasih. Shalom. Tahan dulu Pak. Dari sini satu kali. Puisi oleh seorang cucu akan dinyatakan dalam melepas. Kai kekasih Pendeta ST Bulela, disilakan. Sidang duka cita yang dikasih Tuhan, jingki memang kita jabahnya makumpu mewakili mama, papa mau memang didongeng, lah anak makumpu mi anu lawa-lawa. Jaro kutoka ingkai lorong macam atau kayak mama daku pakato puisi kemawon daya kuringkai ni bali ya kuda mabasakan iis pai itika andau di NTT kemawon dayanya dan aku teraka laba-laba di tangan tahu. Pekanin saya mau pepatungawa kemawon dayanya. Pai ano karadua maka judul puisi saya mau terima kasih. Pun terima kasihnya banyak wakamate yang kai. Pekanin mau terima kasih ripue papa. Anda mengawai kamu kami keluarga seorang hamba pelayan Tuhan. Bosokinya mawai Maria Totoraka Patada. Anu na palay kayo. Silang na to
rerayaan puisi. Berarti puru ane banyak kan cai bongkonya ini ke babasa. Dekanya bangannya ane kata oleh. Waktu terus berputar, meski perlahan tapi pasti melenyapkan sebuah kisah sosok gembala Allah yang pertama di tanah poso. Kenangan yang tidak menyakitkan, tutur katanya bermakna untuk didengarkan, sikap santun bagi banyak orang, banyak mengajarkan menuju kesempurnaan. Perpisahan ini bukanlah sebuah akhir, namun ini merupakan sebuah awal untuk melepasmu, awal untuk melenakanmu, dan awal untuk mengenangmu. Jangan atau sinodengina. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Kailoro, Wah anak makumpul, kiranya kita ini berucap bersama-sama. Akan kami buktikan betapa bersyukurnya kami yang ditinggalkan saat Tuhan menghadirkanmu dalam hidup kami keluarga. Terima kasih untuk segalanya. Sakoringayong mawangayang karyaku. Pue Yesu madago rikami. Pue Yesu madago rikami. Bika koto mangancili toemi. Pue Yesu madago rikami. Pue Yesu madago ripapa. Pue Yesu madago ripapa. Bika koto mangancili toemi papa. Pue Yesu madago ripapa. Ipapa mapuro rikami. Totoraka patada bebali. Bika koto angantiri urumi. Papa komi mapuru rikami. Ipapa matowe rikami. Mamporewu mokami rikapari. Bika koto mangantili toweni. Papa pue Yesu modama ngantili. Selamat jalan Papa Engkai. Kita berjumpa di Yerusalem yang baru. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Kesaksian pujian dari kelompok pelayanan 3 disilakan. Sungguh hidup aku dalam dunia tak kekal, sama juga asa di hadapan angin keras. Seakan-akan bunga pada pagi berkembang.
Tuhanku, hidup aku pun lenyap, asal jiwaku pulang padamu Elham. Pembacaan riwayat hidup oleh Penatua Arfianus Tulai. Disilakan. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan riwayat hidup sikap almarhum Bapak Pendeta ST Bulela. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dalam kesempatan saat ini untuk membacakan riwayat hidup almarhum Bapak Pendeta ST Bulela. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rumpun keluarga yang memberi kesempatan kepada kami. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, setiap nama dan keluarga yang kami bacakan saat ini, kami menyebutnya dengan penuh rasa hormat. Riwayat hidup Pendeta ST Bulela. Nama lengkap Sentiasa Bulela. Tempat tanggal lahir Malitu 30 November 1941. Nama ayah Bandasi Bulela. Nama ibu Satu Tokede. Pendeta ST Bulela mempunyai 5 orang saudara kandung, dan beliau adalah anak ke-6 atau anak terakhir dalam keluarga. Berikut ini adalah nama-nama dari kelima saudara kandung. Yang pertama, Petu Bulela almarhum, dikenal dalam keluarga Bulela Piralino, keluarga Bulela Mojampa. Yang kedua, Pedi Bulela almarhum, dikenal dalam keluarga Bulela Ladado. Yang ketiga, Geli Bulela almarhumah, dikenal dalam keluarga Mancube Bulela. Yang keempat, Alpius Bulela almarhum, dikenal dalam keluarga Bulela Tengko. Yang kelima, Ari Bulela almarhumah, dikenal dalam keluarga Amborape Bulela, keluarga Pasebe Bulela. Almarhum Bapak Pendeta ST Bulela menikah dengan seorang perempuan dari keluarga Mebinta Pole yang bernama Jahida Mebinta pada hari Jumat 25 September 1970. Dan melalui pernikahan ini Tuhan menganugerahkan 4 orang anak, 12 orang cucu, dan 2 orang cece. Anak yang pertama, Yokmin Satria Jaya Bulela, dikenal dalam keluarga Gora Bulela, dianugerahi 3 orang anak. Yang pertama, Novliane Gora dalam keluarga Gaibu Gora memiliki 1 orang anak bernama Christian Cito Gaibu. Yang kedua, Eksanto Arnandang Gora. 3, Rebecca Febriani Gora. Anak yang kedua, Julexton Sudarman Bulela,
dikenal dalam keluarga Bulela Galompolo. Dianugerahi 2 orang anak. Yang pertama, Jenny Harliani Bulela, kedua Jane Natalia Bulela. Anak yang ketiga, Trisdana Bulela, dikenal dalam keluarga Tetumba Bulela. Dianugerahi 3 orang anak. Yang pertama, Bambang Hardisnal Tetumba. Yang kedua, Rien Priana Tetumba. 3, Triana Maharani Tetumba. Anak yang keempat, Velma Riang Lantuode Bulela, dikenal dalam keluarga Rubana Bulela. Dianugerahi 4 orang anak. Yang pertama, Smith Arnoldi Rubana, dalam keluarga Rubana Parusu, memiliki 1 orang anak bernama Gavrila Putri Rubana. Yang kedua, Salom Pasca Putra Rubana. Yang ketiga, Ruri Sievela Rubana. Yang keempat, Ridel Glory Rubana. Selanjutnya kami akan membacakan pendidikan terakhir. Almarhum Bapak Pendeta ST Bulela menyelesaikan sekolah teologi selama 4 tahun dan kursus kependetaan selama 2 tahun. Riwayat pelayanan. Pendeta ST Bulela mengawali pelayanan di daerah penginjilan Mamo Salato, Klasis Bungku Utara pada tahun 1965 sampai 1967. Selanjutnya pelayanan sebagai pendeta jemaat di Klasis Poso Pesisir. Tahun 1972 sampai 1985 sebagai pendeta jemaat Zaitun Betania. Tahun 1985 sampai 1981 melayani di jemaat Elim Masani. Dan di waktu yang sama beliau juga menjabat sebagai anggota Majelis Sinode GKST yang bertugas di Klasis Poso Pesisir. Tahun 1991 sampai 1993 almarhum melayani di jemaat Gloria Tangkura dan juga diberi kepercayaan sebagai bendahara Bapa Klasis. Tahun 1993 sampai 1998 almarhum Bapak Pendeta ST Bulela melayani di jemaat Immanuel Malitu. Tahun 1998 sampai tahun 2000 almarhum melayani di jemaat Hermon Bakti Agung Tamba Hana. Tahun 2000 sampai tahun 2003 almarhum melayani di jemaat Immanuel Malitu sekalipun telah emeritus dan juga masih menjabat sebagai anggota BPKP Klasis selama 2 periode. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kami akan membacakan riwayat penyakit yang dialami oleh almarhum. Pada dasarnya Bapak Pendeta ST Bulela adalah pria yang tergolong sehat. Tidak ada penyakit yang berat ataupun penyakit yang kronis yang diderita. Namun setelah memasuki usia kurang lebih 70 tahun, beliau sudah mulai merasakan sedikit demi sedikit gangguan kesehatan karena faktor usia. Tetapi syukur kepada Tuhan,
atas kasih dan kemurahannya yang terus memeliharakan hambanya sehingga dapat menghantar hambanya almarhum Bapak Pendeta ST Bulela sampai di usia 80 tahun 9 bulan 25 hari. Kematian yang dialami oleh hamba Bapak Pendeta ST Bulela sesungguhnya adalah kemerdekaan dalam Kristus, karena beliau telah menyelesaikan sebuah pertandingan di dunia ini dengan sangat baik dan menutup usia 81 tahun 9 bulan 25 hari. Dan ini diaminkan bahwa adalah hal yang luar biasa, anugerah Tuhan yang boleh dialami oleh almarhum Bapak Pendeta ST Bulela. Persekutuan perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kami akan membacakan topangan dan dukungan yang datang melalui sahabat, kerabat, dan kenalan. Yang pertama, Bapak Jemi Tobanta memberikan sumbangan sebesar Rp700.000. Yang kedua, Dr. VB Rahmawati Padaga SEMPD memberi sumbangan air mineral dan baliho. Yang ketiga, Bapak Babinsa Dedi Bolagi. Yang keempat, keluarga besar pendidik dan tenaga kependidikan Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Yang kelima, keluarga besar Puskesmas Tangkura. Yang keenam, keluarga besar kantor Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Yang ketujuh, keluarga besar kepolisian sektor Poso Pesisir Selatan. Yang kedelapan, panitia pemungutan suara Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Yang kesembilan, PLKB Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Yang ke-10, pemerintah Desa Tangkura. Yang ke-11, alumni Kerukunan Generasi Muda Sintu Meroso Tomohon. Yang ke-12, sahabat Facebook sebanyak 323 komentar. Yang ke-13, semua sahabat, kerabat, dan kenalan yang belum disebutkan yang ada bersama-sama dengan keluarga yang telah memberikan topangan dan dukungan dalam melewati masa duka cita ini. Dari semua hal yang telah diberikan, seluruh rukun keluarga mengucapkan terima kasih. Demikian pembacaan riwayat hidup almarhum Bapak Pendeta ST Bulela. Kesempatan kami kembalikan. Vokal grup Setuju Raya memuliakan Tuhan, disilakan. Jalanku tak bertabu indah, jalanku tak bertabu emas, jalan derita dan air mata, jalan menuju hidup kekal selamanya. Janganlah Tuhan lepaskan tanganku, jangan tinggalkan diriku. Tanpa kuasa-Mu setiaku goyah. Ku ingin capai tujuan setia sampai akhir. Jika nanti tugasku berakhir, aku kan pulang ke rumah Bapakku. Di sana tak pernah ada duka lara, sakit dan lelah, haus dan lapar. Itulah kerinduanku, turuti jalan-Mu Tuhan.
Lepaskanlah Tuhan, lepaskan tanganku, jangan tinggalkan diriku tanpa kuasa-Mu. Setiaku goyah, ku ingin capai tujuan setia sampai akhir. Jika tugasku berakhir, aku kan pulang ke rumah Bapakku. Di sana tak pernah ada duka lara. Itulah kerinduanku, turuti jalan-Mu Tuhan. Itulah kerinduanku, turuti jalan-Mu Tuhan. Selanjutnya disilakan pujian dari Persekutuan Lansia Jemaat Immanuel Malitu. Silam bersukaan hari ini, duka cita orang harap akan umur. Hari ini masuk kubur, sungguh yang di dunia ini tidak kekal bagi kita, tetapi kita cari perlindungan sesehari. Telah kita beroleh selamat di dalam surga yang bakal. Bungkayo bongkon dayang, eosei uwe matang, tato oha beda mate, ina ini riradayo. Atas nama Majelis Jemaat Immanuel Malitu bersama dengan rumpun keluarga Bulela Mebinta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Berlianto Heni STH, Pendeta Jetroson Rense MTH, Penatua Charles Tepari yang pada kesempatan ini dapat mengambil bagian dalam pemberian sambutan keluarga, sambutan Majelis Sinode GKST, dan pembacaan riwayat hidup. Tuhan Yesus terus memberkati langkah hidup dan perjuangan dalam pelayanan. Demikian dengan seluruh kelompok puji-pujian, baik melalui kor dan juga vokal group. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan yang dikerjakan untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu sidang perkabungan, bahkan rumpun keluarga Bulela Mebinta, mari kita siapkan hati kita.
kita akan beribadah kepada Tuhan dalam melepas jenazah almarhum Pendeta ST Bulela. Dan dalam ibadah ini sekali lagi kita akan dituntun oleh hamba Tuhan dari Majelis Sinode GKST Pendeta Jetroson Rense MTH. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Kematian adalah akhir bagi anak-anak di bumi, tetapi bagi jiwa, ia adalah keagungan hidup. Ia memeluk fajar kebenaran, kebenaran yang berasal dari kesetiaan dan keakraban bersama Allah, Tuhan pemilik hidup manusia. Ia juga yang telah memanggil hambanya yang setia Pendeta Emeritus ST Bulela kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Maka mari di tengah duka yang melingkupi keluarga dan kita seluruh jemaat Tuhan, marilah kita saling menguatkan dan menghibur dan tetap percaya ia ada bagi kita. Allah hanya sejauh doa. Jemaat berdiri untuk memulaikan ibadah. Dan kita agungkan Tuhan dengan pujian. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila terlangkahmu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa kamu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh Berseru memanggil namanya. berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ibadah pemakaman Bapak Pendeta Emeritus ST Bulela ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara ke rumah tempat yang senang. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi berat dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah-susahmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, Tuhan kuat padamu. Nanti silakan duduk. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kedukaan yang meliputi keluarga dan seluruh jemaat karena diperhadapkan dengan peristiwa kematian, Tuhan datang dengan firman-Nya untuk menghibur dan meneguhkan iman percaya kita demikian.
Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 24 ayat 13. Bila muka dengan muka aku pandang menebus. Bila muka dengan muka aku pandang penebus, sukacitaku melimpah diam hati bagiku. Tapi muka dengan muka aku pandang penebus, agung dalam kan surgawi aku pandang Tuhanku. Masih kabur pandanganku, duka singkat akhirnya, tapi hari kemuliaan akan tiba segera. Ganti muka dengan muka aku pandang penebus, agung dalam kan surgawi aku pandang Tuhanku. Hukum Allah, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Menurut hukum Allah dengan pujian sering kutanya pada diriku. Di dunia biar ku tenang, meskipun dalam kemelut. Dalam matahari terbenam, ketika datang mempelai,
Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 15. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Mari sambut berita anugerah Allah dengan pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah perlindungan kami dalam segenap keberadaan kami. Engkau mengetahui bahwa seluruh keluarga besar Bulela Mebinta dan jemaat Tuhan di sini sedang mengalami kedukaan oleh karena meninggalnya kekasih kami, hamba-Mu Pendeta Emeritus ST Bulela. Membawa duka cita yang paling berat bagi kami. Sebab itu kan mohon kepadamu, karuniakan kepada seluruh keluarga dan kami sekalian kekuatan, kemampuan untuk menerima kenyataan ini. Kuatkan iman dan percaya kami, agar kami tidak tenggelam dalam kedukaan ini. Meteraikan dalam hati kami pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Sertailah hidup kami pada masa yang akan datang dengan Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami tetap terarah kepadamu. Ya Bapa di sorga, sebelum kami membawa jenazah hamba-Mu ini, maka biarlah kami membaca firman-Mu, kami mengerti firman-Mu, dan kami semua diberkati oleh perkataan-perkataan firman-Mu. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan pertama Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Perkataan Yesus berikut Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28 kita mulai. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa
sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mendengarkan berita duka cita, maka kita semua akan terkejut, apalagi bila kita memiliki hubungan yang sangat dekat sebagai keluarga, kerabat, sebagai sahabat pun, bahkan mungkin satu persekutuan jemaat atau tempat pekerjaan profesi kita. Mungkin juga kita tahu bahwa kita dengar pernah sakit, sakitnya cukup berat, dioperasi, dan menanti hari-hari dalam pengharapan dengan kemungkinan untuk sembuh hampir sudah tidak ada lagi. Tetapi ketika kita dengar saudara kita meninggal, maka kita semua menjadi terkejut. Kita menjadi bertanya-tanya, kita mungkin akan berpikir, mengapa sampai harus Tuhan panggil begitu cepat? Setiap kali kita hadir di dalam duka, kita mendengarkan khotbah-khotbah penguatan, pengharapan, dan sekaligus juga sebenarnya meneguhkan lagi percaya kita. Tentu Bapak Ibu sangat hafal benar apa yang dikatakan oleh kita pengkhotbah yang mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Sebab di rumah duka kita mengerti arti dari kehidupan. Di rumah duka kita tahu bahwa satu waktu pun kita akan mati. Kalau kita mati hari ini, lalu kemudian kita berdiri di pintu sorga, lalu ada Tuhan yang menyambut kita, lalu Tuhan mengatakan satu pertanyaan penting. Mengapakah aku membiarkan engkau masuk surga? Apakah yang menjadi jawabanmu sehingga engkau masuk ke dalam surga? Itu pertanyaan kedua. Oh, pasti saya sebagai hamba Tuhan akan bilang, oh saya pendeta, saya melayani, saya sudah beri hidup saya sudah beri yang terbaik, saya berbuat baik, maka Tuhan perhitungkanlah itu sebagai satu persyaratan bisa masuk surga. Tapi apakah benar seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah perbuatan baik manusia dapat menyelamatkan hidup manusia? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa segala perbuatan dosa upahnya adalah maut. Maka firman Tuhan jelas mengatakan segala sesuatu yang bertentangan, yang melawan Tuhan, hukumannya adalah mati. Sama Bapak Ibu bikin kue, bikin brudel, 10 biji telur, lalu kemudian 9 telur baik, lalu kemudian ada 1 telur busuk, dan ikut tercampur pada 9 telur yang baik. Apakah kue brudel itu masih layak dimakan? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu perbuatan dosa telah menghancurkan seluruh perbuatan baik. Itu sebabnya manusia tidak dapat menerima anugerah keselamatan kehidupan yang kekal, kehidupan di sorga hanya dengan mengandalkan perbuatan baik. Manusia tidak dapat menerima kehidupan yang kekal kalau tidak dengan cara Allah sendiri untuk menjembatani manusia yang berdosa menerima hidup di dalam Tuhan. Bacaan kita Yohanes 6 ayat 47 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup
yang kekal. Apakah anugerah yang kekal hidup itu gratis? Saya tanya, apakah kita terima anugerah hidup yang kekal itu gratis? Pertanyaan kedua, apakah anugerah yang kekal itu gratis? Kita diberikan gratis. Tapi anugerah yang kekal, hidup di sorga adalah dibayar lunas dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu kalau yang mahal itu saudara-saudara, apakah kita akan menerimanya dengan hidup tanpa bersyukur? Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu kalau dapat hadiah, dapat yang gratis, Bapak Ibu bayar enggak? Tidak, bukan? Kalau kita bayar itu berarti beli. Tapi kalau kita dikasih hadiah, lalu kita dikatakan, "Hei, Bapak Ibu ini hadiah, tapi dan catatan kebun saya 1 hektar harus paras bersih." Apakah itu hadiah? Itu adalah upah. Mari kita pikirkan dan kita renungkan. Kalau kita sudah memahami prinsip ini, kalau kita sudah mengerti bahwa kita sudah ditebus, dibayar lunas, dan kita menerima keselamatan secara gratis, anugerah dari Tuhan, hidup di sorga yang kekal. Dan sesudah kita mau menjalani hidup di mana kita mengerti untuk berbuat baik, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kembali pada pertanyaan tadi, jika kita mati hari ini, apakah kita yakin masuk surga? Yakin. Sangat yakin. Karena percaya kepada Kristus, Dia sudah menebus dan membayar harga kita dengan lunas. Khotbah ini bukan untuk Pak Pendeta, karena Pak Pendeta sudah menerima keselamatan dan berdiri di pintu surga, jumpa dengan Bapaknya dan berkata, "Aku percaya kepadamu, dan itu sebabnya aku pergi melayanimu, sekalipun di lembah-lembah kekelaman, di tengah pelayanan yang sulit sekalipun aku pergi, karena engkau telah menebus hargaku dengan lunas." Dan dia menerima hidup di dalam Tuhan. Percayalah, kata Yesus, tidak ada seorang pun yang akan merebut dari tanganku, dan aku akan menjaga engkau dan memelihara engkau selama-lamanya. Tuhan menguatkan keluarga, menguatkan kita semua, dan kita akan membawa jenazah ke rumah Tuhan dan ke tempat peristirahatan yang sudah disediakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita akan mendengarkan kesaksian pujian seluruh hamba-hamba Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Filipi 3 ayat 20-21. Kita akan memberi kesempatan kepada keluarga untuk menyatakan penghormatan tanda cinta kasih. Sesudah pemberian tanda kasih ini akan dilanjutkan dengan persembahan pujian dari keluarga. Yang saya sayangi, baik, hanya ini terakhir kenang-kenangan yang saya akan berikan kepada Kai. Ada yang pertama saya, Papa, yang selalu menjagaimu setiap hari, yang selalu bersama-samamu setiap hari, Papa. Dan atas nama suami dan anak-anakku, kami menyerahkan bunga ini sebagai ucapan terima kasih atas kasih sayangmu bagi kami semua yang tiada pernah habisnya. Dan apa yang kami berikan kepadamu tidak akan sama dengan apa yang Engkau beri bagi kami. Bahkan sampai Engkau pun ada di akhir hayatmu, Engkau masih memberikan kepada kami nasihat-nasihat-Mu, Papa. Saya dengan kekuatan saya, walaupun saya tahan, Papa, saya menyampaikan selamat jalan, Papaku. Selamat jalan, terima kasih malam dengan Papa. Dan hari ini kita akan melepas Papa yang kadangkala menjadi sahabat bagi kami, bagi saya pribadi. Hari ini kami rela melepas kepergian Papa yang kami sangat kasihi. Terima kasih. Petanda kasih sayang yang begitu besar buat keluarga kami, Papa, kami orang tua dan anak-anak kami. Kami mengenang kebersamaan kami, kebersamaan kita semasa hidup Papa. Terima kasih atas segala kebaikan Papa. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Papa selama masih hidup Papa. Kami hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan membalas budi baik Papa selama ini. Selama hidup Papa, Papa tidak pernah mendoakan keluarga kami masing-masing, Papa. Terima kasih atas semuanya itu, Papa. Selamat jalan, Papa. Cinta
yang kau taruh di hati kami, Papa, bukan dengan uang. Ditima dodong pale mami, ane kami membangun mawuro papaku. Dipengap dodong pale mami, penuh berkat. Dan dalam doa ketika kami telah berkeluarga, doa yang terbaik, penuh berkat dari Allah. Selamat jalan, papaku. Daku pengen palemi papa. Memo daku kita komi papaku. Daku tumangi pak. Daku tumangi padaku. Selamat jalan, Bapak. Yang indah pernah nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ada kota yang indah permai, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Kau larut dalam penyesalan dan semua terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua dia dalam hati. Harus percaya Karena kami tahu jika tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bawah mana firman ini,
Marilah saudara-saudara kita mengusung peti jenazah ini dan kita membawanya ke gereja dan lokasi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa. Di rumah ibadah ini kami menyapa semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Shalom. Marilah kita ada dalam penghayatan akan betapa besar kasih Tuhan dalam perjalanan hidup manusia, yang mengatur hidup kita, bahkan yang menentukan kematian kita. Sesungguhnya kita ada dan memahami hambanya Bapak Pendeta ST Bulela telah mengakhiri pertandingan yang indah dalam pelayanan dan perjuangan hidupnya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolongnya. Mari kita nyatakan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Maha Kuasa. Almarhum Bapak Pendeta Emeritus ST Bulela, ia telah mencapai garis akhir dalam pelayanan dan kehidupannya pada tanggal 25 Agustus jam 6 sore. Kuasa Tuhan yang memanggil pulang umat yang dikasihinya, hambanya yang setia, membawa duka bagi segenap keluarga dan jemaat Tuhan. Tapi percayalah pada anugerah Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu. Anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Ini berisi pengakuan iman dari pemazmur tentang Tuhan yang setia memelihara dan menolong umatnya secara khusus hambanya. Pemazmur percaya, bahkan kita percaya, bahwa keberadaan dan pemeliharaan janji setia Tuhan tidak akan pernah berhenti. Dasar pengharapan pemazmur hanya pada Tuhan. Pemazmur mengalami betapa baiknya Tuhan. Tuhanlah yang telah meluputkannya dari berbagai ancaman. Tuhan yang memampukan jiwanya tetap tenang meskipun sangat tertindas. Selamat jalan kekasih dari dunia yang fana. Tuhan kan menyambutmu bila tiba di seberang. Kami sudah deritamu dalam kehidupanmu. Jadi itulah berkatnya bagi orang percaya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Sekarang kita akan memakamkan orang tua kita, Bapak Pendeta Emeritus ST Bulela. Tetapi kita tidak memakamkannya di dalam duka cita, melainkan di dalam pengharapan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam pengharapan ini, kita memakamkan jenazah ini pada tempatnya. nomornya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan.
kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita akan hidup, sesudah itu kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah surahkan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Marilah kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Secara bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. 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 Terima kasih. Demikian ibadah pemakaman dari rumah duka, gereja, dan sampai ke tempat ini. Tuhan memberkati kita semua dan kami serahkan pada majelis jemaat. Iya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Jethro Semren CMPH sebagai Majelis Sinode GKST yang telah melayani jemaat Tuhan, terlebih rumpun keluarga Bulela Mebinta dalam melepas jenazah orang tua kekasih almarhum Pendeta Emeritus ST Bulela. Tuhan Yesus terus memberkati dalam tugas dan pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan saat ini kita akan menata atas pekuburan ini dengan foto dan rangkaian bunga. Kemudian kita akan foto bersama sebelum acara kami kembalikan kepada tuan rumah. Iya, mari mana foto tadi, nenek di tengah, kemudian dengan Pak Jet di samping dan semua hamba-hamba Tuhan. Sebelumnya foto yang ditaruh. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya.